Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Rahmawati. Guna pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Good Governance Business Syariah, saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Relevance of Financial Performance and Good Corporate Governance Determinant of Sustainability Corporate Social Responsibility Disclosure in Islamic Bank in Indonesia. Langsung saja, semoga bisa menikmati. Berikut adalah cover dari jurnal internasional tersebut. Jadi nanti saya akan menjelaskan beberapa mengenai review singkat perihal jurnal tersebut. Berikut adalah translate-nya, yaitu berjudul Relevansi kinerja keuangan dan penentu tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia, yang diterbitkan oleh International Journal of Nusantara Islam dan tahun terbit pada 2013 dan ditulis oleh Fitriah dan Ulfi Kartika Oktaviana. Adapun review jurnal yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai masalahnya, yang kedua teori yang digunakan oleh jurnal ini, dan ada hipotesis, populasi dan sampel, variabel, serta hasil. Dan akan ditutup dengan sebuah kesimpulan. Jadi masalah dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki peran kinerja keuangan, struktur kepemilikan, serta jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank Indonesia, Bank Syariah di Indonesia maksudnya, terhadap keberlanjutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disingkat dengan CCR. Serta teori yang digunakan yaitu menggunakan regresi logika guna menguji secara empiris apakah CCR sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sedangkan untuk hipotesisnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi faktor-faktor penentu pengungkapan CCR bagi Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengungkapan CCR perbankan syariah, khususnya pada relevansi antara kinerja keuangan, yaitu berupa ukuran ROA dan leverage, dan GCG, atau biasa disebut dengan struktur kepemilikan, serta jumlah Dewan Pengawas Syariah. Adapun populasi dan sampel, untuk populasi dan penelitian ini yaitu 11 bank syariah sampai dengan akhir tahun 2010. Lalu pengambilan sampel dengan metode purposive sampling. Bank yang dijadikan sampel adalah bank syariah yang terbit tahun laporan keuangan periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Variabelnya yaitu ada dua. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Data untuk ketergantungan variabel bersifat dikotomis, yaitu bank yang mengungkapkan CCR dan yang tidak. Masing-masing akan diberikan notasi yang berbeda, di mana nilai untuk bank yang tidak mengungkapkan CCR adalah 0 dan jika tidak adalah 1. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat. Berupa X1-nya ada ukuran perusahaan yang diukur sebagai log aset perusahaan. Ukuran sama dengan dalam atau total aset. Menurut Adam and Hurwitz dan Bremer and Millington, untuk minimalkan dan mengurangi dampak nilai ekstrim, variabel ukuran perusahaan adalah diubah menjadi logaritma natural dari total aset. Lalu X2-nya ada return on asset atau biasa disebut dengan ROA, rasio untuk mengukur kapitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset lancar. Selanjutnya X3-nya yaitu leverage, yaitu rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan dengan total aktiva lancar. Rasio hutang terhadap total aset sama dengan rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset lancar. Lalu X4-nya ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah atau Dewan biasa disebut dengan SSB, yaitu variabel adalah kategoris di mana 0 sama dengan 2 anggota DPS dan 1 sama dengan ada lebih dari 2 anggota DPS. Lalu ada X5 yaitu struktur kepemilikan. Rasio
jumlah total dana akun investasi dengan yang di-store modal dalam ekuitas pemegang saham. Struktur kepemilikan sama dengan investasi pemegang rekening atau yang modal di-store. Berikut untuk hasil dari jurnal tersebut, yaitu pengertian dari CCR, yaitu kontribusi yang dibuat perusahaan dalam masyarakat melalui kegiatan bisnis, intinya investasi sosial dan program filantropi dan keterlibatan dalam kebijakan publik. Lalu untuk pengertian teori pemangku kepentingan, yaitu menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi sepenuhnya untuk diri sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Lalu, untuk pengertian dari teori keagenan, menyatakan bahwa ada hubungan antara prinsipal atau biasa disebut dengan pemilik perusahaan atau pihak pemberi mandat dan agen atau biasa disebut dengan manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat yang didasarkan tentang pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan atau pemisahan antara fungsi menanggung resiko, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Lalu ada pengertian CCR dalam pandangan Islam, yaitu berdasarkan ilmu tauhid. Tujuan utama tanggung jawab sosial tidak hanya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Konsep tauhid juga melihat bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia merupakan bentuk peran manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi Allah. Langsung saja untuk kesimpulan dari penelitian tersebut setelah saya review, yaitu mendapatkan beberapa hasil. Dari hasil analisis deskriptif dan UJT, diketahui bahwa variabel perusahaan ukuran, DPS dan struktur kepemilikan keduanya signifikan pada tingkat 0,014, 0,035, dan 0,070, dan ini masih di bawah kurang lebih sama dengan 10%. Sedangkan ROA, leverage, tidak signifikan. 50% dari independent variable signifikan, artinya DPS dan karakteristik keuangan size, ROA, dan leverage dapat menjelaskan perbedaan antara bank yang mengungkapkan CCR dan yang tidak mengungkapkan CCR. Yang sah model di sini telah memenuhi asumsi model fit berdasarkan output Hesmer dan uji Lemeso dengan signifikansi 0,963 lebih besar dari 0,10 dan Negerlich R sebesar 33,6%, yang berarti bahwa model yang dapat menjelaskan 33,6%, sedangkan sisanya berada di luar model. Lalu variabel anggota DPS, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan merupakan determinan CCR pengungkapan, di mana jumlah anggota DPS yang lebih tinggi dan ukuran bank yang lebih besar akan meningkat tingkat pengungkapan CCR. Leverage ditemukan positif dan signifikan pada kurang lebih 10%. Artinya, peningkatan leverage akan berdampak pada pengungkapan CCR. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa bank dengan rendah leverage cenderung lebih berperan dalam kegiatan CCR. ROA ditemukan negatif tetapi tidak signifikan dampak, yang berarti bahwa ROA yang lebih tinggi tidak meningkatkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan penyingkapan. Sekian dari review jurnal saya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga bermanfaat ilmunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.